Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut resum video kegiatan hari ini. Yang pertama, interval nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Ada yang nada tinggi, ada juga yang nada rendah. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Interval nada ada yang bernilai 1, ada juga yang bernilai setengah. Contohnya seperti do, re, nilainya 1. Selanjutnya alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Contohnya seperti pianika, recorder, gitar, dan biola. Dan untuk selanjutnya kita mengenal komponen-komponen listrik. Komponen-komponen listrik itu ada 4. Yang pertama ada saklar, baterai, kabel, dan juga lampu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rangkaian seri. Rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berderet dan tidak memiliki cabang. Rangkaian seri ini memiliki kelebihan loh. Kelebihannya yang pertama adalah dia hemat biaya karena komponennya sedikit. Kemudian kekurangannya adalah lampunya lebih redup dan jika salah satu komponennya dimatikan maka yang lain akan ikut mati. Kemudian rangkaian seri ini bisa kita lihat pada lampu hias yang biasa dipasang saat acara 17 Agustus. Untuk selanjutnya yakni rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik bercabang. Rangkaian listrik paralel ini memiliki kelebihan loh. Kelebihan yang pertama, ketika salah satu komponennya kita putus atau kita matikan, maka yang lain tidak akan ikut mati. Kemudian lampu menyala lebih terang. Sedangkan kekurangan dari rangkaian paralel ini adalah biaya yang kita butuhkan lebih banyak karena komponen yang kita butuhkan juga lebih banyak. Biasanya rangkaian paralel ini kita temui di rumah, di sekolah, dan di gedung-gedung. Oke, selanjutnya pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. Televisi pertama kali ditemukan oleh John Elbert. Dampak dari ditemukannya televisi adalah masyarakat mendapatkan informasi secara lengkap serta memperoleh tayangan berita dan memperoleh informasi melalui tayangan talk show atau gelar bicara. Yang kedua, pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya. Di sini ada 5 generasi ya. Jadi untuk yang generasi pertama pada tahun 1941. Untuk generasi kedua pada tahun 1948. Dan yang ketiga adalah pada tahun sekitar 1964 sampai 1970. Yang keempat atau generasi keempat pada tahun 1970. Dan yang terakhir pada generasi kelima pada tahun 1981. Selanjutnya, dampak penemuan komputer yaitu antara lain yang pertama, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Kedua, memudahkan manusia berkirim pesan. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi lebih efisien. Selanjutnya materi kita tentang kewajiban dan hak. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Berikut contoh kewajiban yang kita lakukan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Contoh di rumah, kewajiban kita adalah membantu dan patuh kepada orang tua. Kewajiban kita di sekolah yaitu mendengarkan penjelasan dari guru. Sedangkan kewajiban kita di lingkungan masyarakat yaitu ikut serta menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya, sikap yang mendahulukan kewajiban daripada hak. Yang pertama yaitu masuk kelas dengan tertib. Yang kedua, izin dengan orang tua terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah atau pergi bermain. Yang terakhir, membayar barang yang akan kita beli. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi ilmiah. Nah, ada 3 ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Artinya, berita yang disampaikan adalah faktual. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam dan sosial. Teks eksplanasi harus ditulis dengan kalimat yang baik. Nah, penulisan teks yang baik ada 5 tahapan. Yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Kedua, disusun sesuai urutan kalimat yang benar. 3, menggunakan kata baku yang sesuai teks. 4, tidak bertele-tele. Dan
tidak bermakna ambigu atau ganda.